Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kajian di Masjid Al-Ikhlas yang ada di Pasar 5, Dusun 7, Desa Semencirim, bersama Al Ustadz Ramadan Ariga SHI. Mari kita ikuti kajian subuh pagi hari ini dengan hikmat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah sosialisasi dari kami dari Badan Wakaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Ahad subuh pagi ada di Masjid Al-Ikhlas di Jalan Turi. Ini para jamaah baru datang pagi hari ini. Mari silakan. Mari Pak Iqbal. Silakan. Ini jamaah lagi sarapan pagi. Ini konsumsinya tersedia cukup banyak. Mudah-mudahan nanti cukup jamaah. Ini menu pagi hari ini apa nih Pak? Oh seadanya ya. Oh nasi uduk. Ini tehnya teh manis ya Pak ya. Nasi uduk memang mantap. Nah ini Mamang udah. Ya silakan Mamang, sarapan dulu. Nah. Tempat parkiran juga ada banyak ini. Ayo Pak, ini jamaah Baitus Salam dan jamaah Al-Hidayah sudah pada datang. Ustadz Ramli sudah hadir. Ya, jamaah Baitus Salam nih. Oke. Oke, Pak Kades. Salam. Assalamualaikum Pak Jalal. Oh, silakan ambil ya jamaah Baitus Salam ini. Waalaikumsalam. Oke, ya silakan. Ya Habib salam
يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا حسبي ربي جل الله ما Banyak juga ya. Kita ambil gambarnya Bu Ibu. غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي الله من الخطايا أستغفر الله ربنا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله
Di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Ramadan Ariga SHI, dan yang saya hormati Bapak BKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu Bapak Prof. Aini. Yang saya hormati Bapak sehingga kita semuanya masih dapat hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan atau menghadiri pengajian FKSMM. Salam dan salam mari sama-sama kita persembahkan kehadiran yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Semoga dengan berselawat dan menjalankan perintah Allah dan serta menjalankan sunnah Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghabiskan waktu, di sini saya akan membacakan tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama, kata protokol oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu kata-kata sambutan. Yang pertama kata sambutan dari Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Prof. Habidin. Kemudian kata sambutan yang kedua dari Ketua FKSMM, yaitu Bapak Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Kemudian kata sambutan dari Badan Wakaf Al-Quran yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dedi Dharma Yoga. Kemudian kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Sebencirim, Kecamatan Sunggal, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Suheri. Dan selanjutnya ceramah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Ramadan Ariga SHI. Kemudian tanya jawab dan ditutup dengan doa. Dan kini kita masuki acara yang kedua, yaitu kata-kata sambutan, yang mana kata sambutan yang pertama dari BKM Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Habidin. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya akan menyampaikan secara singkat, yaitu penghormatan kepada kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para jemaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan pada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kajian Ahad subuh seperti biasanya. Kemudian salawat berangkai salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Yang saya maksud tadi tidak saya mengucapkan satu persatu secara menghormati, takut saya lupa tak tersebut Bapak yang terhormat. Jadi saya langsung semua yang saya hormati. Di sini saya selaku Ketua BKM pertama sekali mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Masjid Al-Ikhlas Dusun 7. Kemudian juga saya mohon maaf, beribu maaf bila mana dalam penyambutan, penempatan, juga hidangan yang barangkali kurang berkenan. Sekali lagi kami dari Kenaziran Masjid Al-Ikhlas mohon maaf, beribu maaf. Namun harapan kami dari Masjid Al-Ikhlas, yaitu BKM Al-Ikhlas khususnya dan umumnya BKM semua yang tergabung dalam forum FK SMM ini, berharap ke depan forum ini lebih maju dan berkembang dan juga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian sebagai penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kata sambutannya, dan kini kita masuki kata sambutan selanjutnya, yaitu dari Ketua FKSMM yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Hendro SPD. Pada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita dan seluruh keluarga besar kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penceramah kita pada pagi hari ini, yakni Al-Ustaz Ramadan Ariga SHI yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Al-Ikhlas, yakni Bapak Rohabidin beserta dengan seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semenciri Kecamatan Sunggal, yakni Bapak Sugeng Suheri. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semenciri Kecamatan Kutalimbaru, yakni Bapak Johan Wahyu SPDI.
Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua Umum FKSMM yakni Al-Ustaz Samsir Lubis SPDI. Kemudian yang saya hormati seluruh Ketua BKM dan jemaah masjid yang tergabung di dalam FKSMM. Kemudian yang saya hormati para YouTuber Satgas FKSMM dan juga yang saya hormati ibu-ibu dari jemaah Masjid Al-Ikhlas dan seluruhnya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Di sini saya selaku Ketua FKSMM dan mewakili seluruh pengurus forum, pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada BKM Al-Ikhlas terima kasih kami kepada BKM Al-Ikhlas yang telah menyediakan tempat, menyediakan sarapan bagi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita santap pada pagi hari ini menjadi darah daging bagi kita sehingga dapat menambah kekuatan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah bagi seluruh pengurus daripada Masjid Al-Ikhlas, dan mudah-mudahan kedepannya forum komunikasi silaturahim masjid dan musola semakin maju, semakin berkembang dan melahirkan generasi-generasi muda yang nanti dapat menjadi kebanggaan umat Islam di masa yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran, yang nantinya akan menyampaikan kepada kita tentang apa itu Badan Wakaf Al-Quran. Jadi nanti sama-sama kita dengarkan sekitar 5 atau 10 menit penyampaian daripada saudara kita Bapak Dedi Dharma Yoga. Mudah-mudahan nantinya dengan penyampaian itu kita bisa menjadi para pewakif Al-Quran. Kita berikan Al-Quran kepada saudara kita yang ada di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil. Dibacanya apa yang menjadi sumbangan Al-Quran kita, maka sampai dengan nanti hari kiamat akan terus mengalir pahalanya untuk kita yang mewakafkan Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena di akhirat nanti syafaat terbesar kedua setelah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Maka berbahagialah orang-orang yang pernah mewakafkan Al-Qur'an, dan berbahagialah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Nabi, bacalah olehmu Al-Qur'an, karena kelak pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada siapa yang rajin untuk membacanya. Mudah-mudahan salah satu yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah seluruh jemaah FKSMM. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, singkat saja demikian sambutan dari saya untuk pengajian Ahad depan tanggal 21 Agustus 2022 kita bersilaturahim di Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Jati, Dusun 1A, Pasar 4. Saya menkirim dengan penceramah Al-Ustaz Susanto STHI SPDI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua FKSMM yang telah memberikan kata sambutannya. Dan kini kita masuki kata sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Badan Wakaf Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Darmayoga. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena begitu banyak nikmat yang diberikannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cinta ini guna melaksanakan kajian subuh di setiap hari minggunya. Juga tidak lupa pula salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin Al-Ustadz yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormatin Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, begitu juga dengan pengurus. Yang saya hormatin para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormatin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenalkan nama saya Dedi Darmayoga dan rekan saya ada Julfi Ansor Izal juga Dio Saputra. Di sini kami dari Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran adalah filantropi Islam yang menghubungkan antara pewakaf dan penerima wakaf. Badan Wakaf Al-Quran ini mempunyai 23 cabang di seluruh Indonesia. Kantor pusat kita berada di Jakarta Selatan, yaitu di Tebet Dalam. Dan untuk di Sumatera Utara sendiri, kita berkantor di Jalan Karya Wisata, Kompleks Citra Wisata, Blok 9, nomor 32 Medan Johor. Dan untuk unit cabang kita yang berada di Binjai, yaitu di Jalan Raimona 9, lingkungan 10, Perumnas Berengan Baru, Binjai. Badan Wakaf Al-Quran ini Pak mempunyai beberapa program, 8 program, yang mana salah satu programnya yaitu Wakaf Al-Quran, Wakaf Air Bersih, juga Wakaf Motor Dakwah. Yang mana nanti keseluruhan wakaf nanti ini akan disalurkan ke saudara-saudara muslim kita, terkhususnya yang berada di pelosok desa. Kita ketahui bersama Pak bahwasanya umat muslim terbesar di dunia itu adalah di Indonesia. Akan tetapi menurut survei pada tahun 2022 ini ternyata sebanyak 65% umat muslim yang ada di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Selain itu juga Pak, ternyata masih banyak juga saudara-saudara kita terkhususnya di pelosok desa yang kekurangan Al-Quran. Salah satunya yaitu saudara-saudara kita yang berada di Tanah Karo, juga di Samosir. Salah satunya yaitu di Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Kami telah mensurvei di daerah sana Pak. Ada kami temukan seorang guru mengajarkan 20 muridnya hanya dengan menggunakan 2 Al-Quran saja. Dan Al-Quran yang mereka pakai untuk mengajar pun itu sudah tidak layak pakai. Ketika kami tanya anak-anak di sana, Pak, apa cita-cita mereka? Mereka kepingin menjadi apa? Mereka kepingin sekali Pak menjadi penghafal Al-Quran. Mereka kepingin sekali menjadi hafiz-hafizah, agar kelak di akhirat nanti mereka bisa memasangkan mahkota di kepala kedua orang tua mereka. Tetapi mereka tidak bisa membaca ataupun menghafal Al-Quran di rumah mereka masing-masing. Karena apa? Karena keterbatasan Al-Quran itu sendiri. Mungkin Pak, jika kita lihat kehidupan mereka dengan kehidupan kita di sini sangat jauh berbeda Pak. Mungkin mushaf Al-Quran di rumah kita itu lebih dari 1. Dan mohon maaf, terkadang kita pun lalai untuk membacanya. Tetapi ini tidak berlaku terhadap saudara-saudara muslim kita yang berada di pelosok desa Pak, yang mereka sangat mencintai Al-Quran dan mereka ingin sekali menjadi hafiz-hafizah. Maka dari itu Pak, kami dari Badan Wakaf Al-Quran di sini mengajak kita semua, mari Pak, Ibu, sedikit kita sisihkan rezeki kita yang dikasihkan oleh Allah kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita dalam berwakaf Al-Quran. Yang mana nanti Al-Quran yang akan kita salurkan kepada mereka nanti sampulnya seperti yang saya pegang ini Pak.
Insya Allah Al-Quran seperti inilah yang akan kita salurkan kepada mereka. Dan Al-Quran ini nanti bisa diniatkan untuk atas nama kita pribadi, bisa diniatkan juga untuk orang-orang yang kita sayangin, baik kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan bagi bapak ibu nanti yang ingin berwakaf Al-Quran, namun wakaf nama yang diniatkan ingin dituliskan, dimasukkan ke dalam Al-Quran, nanti akan kita masukkan ke dalam Al-Quran ini, Pak. Contohnya seperti saya pegang ini. Jadi nanti bagi bapak-bapak yang berniat nama yang diniatkan dimasukkan nama yang di dalam Al-Quran, akan kita masukkan ke dalam yang kosong ini. Lalu pertanyaannya, dalam satu mushaf Al-Quran ini berapa maharnya? Untuk satu mushaf Al-Quran ini maharnya berjumlah 100.000 rupiah. 100.000 ini pun sudah mencakup 4 biaya, Pak. Biaya pertama yaitu biaya cetak. Yang kedua, biaya pengiriman mushaf Al-Quran dari Jakarta ke pelosok desa yang kita tuju. Biaya yang ketiga yaitu biaya pembinaan. Dan yang keempat, biaya akomodasi. Yang mana setelah mushaf Al-Quran ini kita kumpulkan, pada saat kita serahkan kepada saudara-saudara kita, Pak, bukan hanya kita serahkan lalu kita pergi, tidak, Pak. Insya Allah tim dari Badan Wakaf Al-Quran bekerja sama dengan dai setempat akan membina saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita berwakaf Al-Quran di BWA ini? Cara kita berwakaf Al-Quran ada 3 cara. Cara pertama yaitu wakaf langsung. Jadi bagi bapak ibu nanti yang berniat untuk berwakaf Al-Quran, setelah kajian nanti ini bisa langsung menjumpai tim kami, dan insya Allah akan kami buatkan kwitansinya. Untuk cara yang kedua yaitu dengan cara mentransfer. Jadi bagi bapak ibu yang telah menerima brosur dari kami, bisa dilihat di dalam brosur itu, Pak, ada nomor rekening. Bapak-bapak bisa mentransfernya ke sana. Akan tetapi jika bapak ibu dengan cara mentransfer, jangan lupa, Pak, bukti struk kita mentransfer itu jangan dibuang, Pak. Dituliskan di foto dan tuliskan nama kita, nama yang kita niatkan, kita dari masjid mana ketika mendengarkan sosialisasi ini. Lalu dikirim ke nomor telepon yang tertera di belakang brosur, ataupun nanti setelah sosialisasi ini kami akan meninggalkan nomor handphone kami. Untuk cara yang ketiga yaitu dengan cara menjemput wakaf. Mungkin bapak ibu sekalian berniat untuk berwakaf Al-Quran, akan tetapi mungkin pada pagi hari ini tidak membawa uang. Jangan khawatir, kami dari Badan Wakaf Al-Quran akan menjemputnya ke rumah bapak ibu sekalian, dan insya Allah nanti akan kami meninggalkan nomor handphone kami. Baik bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya walaupun kita nanti meninggal dunia. Salah satunya yaitu dengan sedekah jariah. Mudah-mudahan Pak Ibu dengan kita berwakaf Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mudah-mudahan itulah menjadi amal jariah kita nanti. Mungkin Pak, dengan uang 100.000 jika kita beli pakaian, suatu saat pakaian itu akan rusak. Jika kita beli peralatan pun, peralatan itu pun suatu saat akan rusak. Tetapi jika kita sisihkan sedikit rezeki kita, Pak, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Al-Quran, insya Allah manfaat yang kita dapatkan panjang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah sosialisasi dari kami dari Badan Wakaf Al-Quran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus kepada BKM Masjid Al-Ikhlas yang telah sudi menerima kami di sini, memberikan waktu kepada kami untuk mensosialisasikan tentang Badan Wakaf Al-Quran. Dan kami juga di sini memohon maaf apabila kedatangan kami di sini ada tingkah laku ataupun ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dedi Dharmayoga yang telah memberikan atas sambutannya. Dan kini kita memasuki acara selanjutnya yaitu ceramah atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Ramadan Ariga SHI. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Suami kakak jelek kali kalau tengok di blog ini, suami kakak paling jelek. Oh ibu tinggal jawab, buat apa tampan kalau makan hati, lama-lama mati bunuh diri
biar jelek asal sayang sampai mati. Aku yakin gak siap ibu nyanyi dia udah cabut. Ada satu kisah Pak ulama besar. Ulama besar ini rumahnya nggak tingkat. Rumahnya cuma satu lantai. Ada tetangganya pas nempel di rumahnya itu lantai 2 rumahnya. Saat itu apa yang terjadi? Dia asal buang air kecil di atas Pak. Tempat pembuangan air kecil itu bocor dan jatuh ke atap rumah ulama ini. Asal penuh dibuangnya. Asal penuh dibuangnya. Tiba-tiba suatu hari sesudah sekian lama tetangganya masuk rumahnya. Ini bukan orang Islam tetangga Pak. Pak boleh aku masuk rumah Pak? Aku ada yang mau cerita. Boleh masuk. Gitu duduk tetangga. Ditengoknya kok ada di situ ember. Ditanyanya, Pak itu ember netes dari atas apa itu Pak? Di luar nggak hujan? Tahu aku udah lama memang nggak hujan di luar. Jadi yang apa itu Pak? Dari atas. Dari atas mana Pak? Rumah tetangga bocor. Itu kan rumahku Pak. Iya tahu aku. Di atas itu kan tempat apa kali loh Pak? Buangan yang kecil Pak. Berarti bocor, berarti yang jatuh ke bawah yang najis tuh Pak. Tahu, udah cium bawahnya. Kenapa Bapak nggak bilang? Berapa lama udah hidup Pak? Kata tetangga. Ya 12 tahun ada. Ini keren nggak Pak? Itu ditanya, kenapa Bapak nggak bilang agama kami, nabi kami, Tuhan kami mengajarkan jangan ribut sama tetangga, maka biar aja nggak apa-apa kecium baunya, yang penting tetangga nyaman. Keren kali Pak. Kalau awak nggak mungkin sanggup kayak gitu. Pagi netes air itu dari atas, sore di kantor polisi berantem. Jadi memang sama tetangga tuh akur-akur. Pak Ustaz, jadi kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir sama tetangga ngomongnya yang baik-baik Ustaz. Iya, kalau tidak lebih bagus di ya. Aisyah. Ya biasanya musik ke sana ya. Oke. Ya Pak ya. Ayo Pak. Berapa lagi?